Yang sudah boleh pulang ya, sudah. Oh, masih ngerjain. Oh ya udah. Oke, di sini saya menjelaskan struktur organisasi kopi kenangan. Yang pertama ada CEO, yang kedua ada marketing, yang ketiga production, dan sini buka session, dan juga limanya ada customer service. Nah, di sini ada mengidentifikasikan peran dan tanggung jawab setiap karyawan perusahaan kopi kenangan. Yang pertama ramah. Kualitas pelayanan merupakan salah satu penentuan penting dalam meminta para pengunjung. Yang kedua, jujur dan bertanggung jawab. Karakter ini memang sepertinya harus dimiliki oleh karyawan di setiap sektor bisnis. Yang ketiga, rajin bekerja dan penuh semangat. Setiap pekerjaan pastinya membutuhkan sikap ini, tidak terkecuali dalam berbisnis kopi. Yang keempat, peduli kebersihan. Kebersihan adalah salah satu hal yang paling dinilai oleh pelanggan, baik dari kebersihan lingkungan, coffee shop, produk kopi, sampai penampilan karyawan yang bekerja. Nah, di sini ada lingkungan bisnis. Yang pertama, lingkungan ekonomi berdampak pada permintaan produk. Kopi kenangan didirikan pada tahun 2017 oleh Edward di tangan James Pranoto dan Seti Senisa perjalanan usaha. Kopi kenangan sendiri tidak terlalu sukses seperti pada tahun pertamanya saja, hanya untuk menjual 700 gelas kopi. Namun dengan sering tahun berganti, perkembangan kopi kenangan semakin pesat hingga pada tahun 2020 sukses menjual 30 juta gelas kopi, dan saat ini telah memiliki lebih dari 500 gerai di 32 kota di Indonesia. Kopi kenangan 2021 dengan mencapai seperti itu pasti ada terdapat konsep maupun strategi yang tepat sehingga dalam kurun waktu. Yang kedua, lingkungan industri. Tingkat persaingan dapat mempengaruhi strategi penetapan harga. Sistem franchise dengan tujuan mempertahankan quality control demi menjaga kualitas produk agar rasanya selalu konsisten. Per 2019, Kopi Kenangan memiliki 230 outlet sejak didirikan bulan Agustus. Next. Yang ketiga, lingkungan global. Nilai tukar dalam mempengaruhi biaya perjalanan bisnis. Kopi Kenangan adalah jaringan FDI non-waralaba berkonsep neo-retail yang memiliki pertumbuhan tercepat di Indonesia. Keputusan produksi tentang proses produksi, lokasi, dan fasilitas. Yang pertama, produksi. Produk merupakan seperangkat baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk di dalam yang menjual pengejaran dan pelayanan publik serta pelayanan pengejaran. Yang kedua, lokasi. Saluran distribusi atau saluran pemasaran adalah sebuah struktur bisnis yang terdiri atas organisasi yang berkaitan. Yang ketiga, fasilitas. Buat kamu yang dari nongkrong lama-lama, Kopi Kenangan menyediakan fasilitas berupa smoking area dan outdoor supaya pengalaman kamu lebih maksimal. Supaya yang kedua, sumber daya manusia. Bisa saja dari warga sekitar, keluarga, dan orang yang sedang menuntut bekerja. Dan yang ketiga, mengatur lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan untuk membantu keberhasilan bisnis. Sebagai satu rangkaian proses yang harus dilalui oleh setiap karyawan,
mencapai tingkatan posisi lebih tinggi dalam internal perusahaan, setiap karyawan pasti ingin memiliki jenjang karir yang terus berkembang secara vertikal, bergerak dari posisi awal ke